Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Teguh ANS. Kali ini saya akan berbagi video tentang perbedaan dari porang, suwek, walor, dan iles-iles melalui umbi. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, nyalakan loncengnya, jangan lupa like dan share dan komen untuk membangun kemajuan dari channel ini. Nah, kenapa saya mau membagikan video ini? Karena pada musim saat ini musimnya sudah mendekati musim-musim porang itu dorman, dan kebanyakan pada para petani pemula itu memilih bibit, salah satunya adalah bibit porang itu dari umbi. Nah, biar tidak salah, dari keempat jenis tadi yang saya sebutkan antara porang, walor, suwek, iles-iles, maka saya akan membagikan. Dan karena keempat umbi tersebut memiliki perbedaan yang berbeda-beda, ini saya sudah sediakan. Nah, hampir sama kan, mana yang porang, mana yang suwek, mana yang walor. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu nantinya. Nah, pastinya tentunya kalian bertanya, kenapa bang umbinya yang dipilih yang sebagai contoh kok yang kecil? Selain umbi porang itu mahal, karena kalau yang kecil ini adalah dominan untuk dijadikan bibit bagi para petani. Karena kalau kita bibit porang kita itu dari umbi, maka satu musim saja kita bisa panen. Nah, simak terus videonya. Saya akan kupas satu persatu dari ketiga tadi. Kenapa tiga? Oh ya, sebelum saya sampaikan kenapa kok tiga, karena yang satunya saya cari di lahan sudah tidak ketemu, di hutan juga sudah tidak ketemu. Apa yang tidak ketemu? Simak terus videonya. Oke, saya akan mau kupas yang dari umbi yang agak besar ini. Ini kira-kira umbi apa ya? Ada ininya, anak umbinya. Ini adalah umbi suwek. Nah, umbi suwek itu kalau dari luar pasti ada ini tunas, atau kalau istilah di tempat saya ini adalah anaknya, anak dari umbi suwek tersebut. Umbi suwek itu kalau warnanya, kalau masih kecil itu agak gelap, kuning tapi agak gelap. Dan yang lebih penting, yang sangat mudah membedakan dari umbi yang lainnya, suwek itu pasti ada ininya, tunasnya. Karena tunas ini adalah calon dari bibit suwek nantinya. Tuh. Kemudian saya sudah siapkan, ini bukan untuk peraga kejahatan, tapi saya akan mengupas bagaimana dalamnya umbi suwek itu. Umbi suwek itu bagaimana warnanya. Nih, saya dekatkan ya, umbi suwek ya, ini kameranya di sini. Ini umbi suwek itu warnanya kuning tapi agak kemerahan, kuning-kuning kemerahan. Warnanya seperti ini, kuning-kuning kemerahan, dan ini tidak gatal. Biasa, saya berani karena ini tidak gatal, dan ini bisa diolah dan dimasak secara langsung. Biasanya kalau di tempat saya ini bisa dikukus kemudian dibuat untuk cemilan. Ini ciri-cirinya umbi dari umbi suwek itu seperti ini. Jadi jangan salah pilih ya, pokoknya ada tunasnya. Warna umbinya kok hitam kecoklatan, dan kalau dibelah itu kuning kemerahan, itu pasti umbi suwek. Lanjut ya, nanti ke umbi yang kedua. Ini di bawahnya agak kecil, umbi yang kedua. Umbi yang kedua ini berbeda dengan umbi yang pertama tadi. Kalau yang pertama ya, coklat kehitaman. Kalau yang kedua ini adalah warnanya agak-agak kemerahan,
setengah-setengah merah, merah kehitaman. Ini umbi apa? Dan ini ada tunasnya. Ini adalah umbi dari walur. Jadi kalau walur seperti ini. Beda, meskipun ini ada tunas, ini warnanya adalah merah-merah kehitaman. Tunas ini fungsinya adalah sebagai bibit walurnya nanti. Nah, dalamnya seperti apa? Kita belah lagi. Dalamnya seperti apa? Umbi walur itu. Ini umbi walur. Dalamnya sangat merah dan berserat. Ya, hampir sama lah seratnya dengan umbi dari suwak. Kalau suwak seperti itu. Ini suwak. Ini walur. Oke ya, walur. Jadi walur tadi cirinya umbinya agak kemerah-merahan, terus ada tunasnya. Kalau dibelah itu warnanya ke hitam-hitam, kemerah-merahan, dan ini juga tidak gatal. Berani saya. Apakah ini enak, bisa dimakan? Kalau di daerah saya belum ada yang memakan, dan saya juga tidak mau mencoba-coba untuk memakannya. Dan yang jelas kalau yang tadi, yang pertama tadi itu enak dimakan. Saya pun suka. Oke, udah 2 umbi. Jadi diingat-ingat. Lanjut ya. Ini umbi yang ketiga. Umbi yang ketiga, dan ini yang paling penting. Dan ini yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Ini adalah umbi porang. Saya kasih contoh yang kecil saja, karena kalau yang besar nanti ya untuk bibit itu kebanyakan yang kecil. Umbi porang kalau sepintas dilihat pasti warnanya adalah kuning. Tuh. Terus tidak ada tunas-tunas kecil seperti yang ada di umbi suwak ataupun di umbi walur tadi. Sehingga kalau umbi porang itu kuning, tidak ada bertunas, tidak bertunas. Terus kita belah lagi bagaimana dalamnya umbi porang. Nah, umbi porang dalamnya kuning bersih, dan ini kayak ada getah-getahnya, itu ada kayak ada air-airnya, itu yang bikin gatal di kulit kita. Jadi kalau itu kena di kulit kita itu akan terasa gatal, dan seratnya pun tidak seperti di umbi suwak dan umbi walur. Tuh. Kayak mengkristal. Itu ketiga umbi yang ada contohnya di saya, dan saya akan memberikan contoh umbi yang keempat, tapi hanya deskripsi saja, tidak memberikan contoh umbinya. Kalau yang keempat itu adalah umbi iles-iles. Kalau iles-iles itu warna umbinya pasti putih, kalau putih itu berarti umbi iles-iles. Ininya putih, itu iles-iles. Nah, itu tadi ada 3 umbi yang saya contohkan kepada sahabat channel Teguh ANS. Ini contohnya. Diingat-ingat, yang paling bawah ini adalah agak kuning kemerahan, itu adalah umbi suwak. Warna umbinya dari luar adalah coklat kehitaman. Kemudian ada tunasnya. Yang ini kemerah-merahan, dari luar kemerah-merahan, dalamnya juga kemerah-merahan, ada tunasnya, itu adalah umbi walur. Dan yang terakhir ini kuning bersih, ini adalah umbi porang, dan ini yang punya nilai ekonomi lebih tinggi. Tuh, tonton terus channelnya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu akan
memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan channel ini. Salah satunya adalah untuk pengembangan channel ini. Dan saya juga akan terus membagikan video-video yang lainnya, bagaimana porang, kemajuan porang dan yang lainnya. Tonton terus. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar untuk kita bisa berdiskusi. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani keren.